Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeremy Janova dari absen 32. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kerangka novel yang telah dibuat oleh saya. Dan di sini saya akan mempresentasikan dengan suara saya. Terima kasih. Selamat menonton. Kerangka novel hasil kerja Jeremy Janova. Daftar isinya ada judul, ada tokoh dan karakter, ada alur, ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar sosial, terus ada amanat, dan ada sinopsis. Dan di sini saya judulnya yang berjudul Anak Jalanan Pemberani. Terus tokoh dan karakter. Yang ke-1 ada Suganda, tokoh utama, seorang anak jalanan berusia 16 tahun yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki keberanian yang luar biasa meskipun hidupnya penuh keterbatasan. Yang kedua, tokoh Yadi, sahabat Suganda, teman dekat Suganda yang setia. Meskipun Yadi memiliki sifat pemalu dan kurang percaya diri, dia selalu mendukung Suganda dalam setiap langkah. Yadi adalah sumber kebijaksanaan yang tenang. Terus ada Ibu Siti, seorang ibu paruh baya yang menjadi sosok ibu bagi Suganda dan teman-temannya. Meskipun ia sendiri seorang janda miskin yang tinggal di pinggiran kota, Ibu Siti memiliki kasih sayang yang besar dan selalu berusaha memberikan nasihat kepada Suganda dan anak-anak jalan yang lainnya. Terus ada Pak Asep. Pak Asep itu musuh dan tantangan. Seorang pengusaha besar yang memiliki proyek perumahan di kawasan tempat Suganda dan teman-temannya tinggal. Ia berencana mengusir anak-anak jalanan dan mengusir rumah-rumah mereka demi keuntungan pribadi. Pak Asep menjadi musuh besar Suganda yang memicu konflik dalam cerita. Ada Caca, cinta pertama Suganda, seorang gadis yang Suganda temui saat bekerja di sebuah kafe. Caca bukan berasal dari jalanan, namun ia memiliki empati yang besar terhadap orang-orang seperti Suganda. Cinta mereka berkembang, tetapi ada tantangan besar yang harus mereka hadapi. Alurnya maju. Latar tempat, kawasan kota besar. Tempat utama cerita berlangsung adalah kawasan kumuh di pinggiran kota besar. Yang kedua, kafe dan lingkungan sosial masyarakat menengah. Latar ini memperkenalkan karakter Caca dan kehidupan yang lebih nyaman, tetapi juga menunjukkan kesenjangan sosial yang ada. Yang ketiga, kantor Pak Asep dan proyek perumahannya menjadi tempat konflik besar dalam cerita, di mana dunia bisnis dan politik bertemu dengan kehidupan anak-anak jalanan. Yang keempat, ada latar waktu. Waktu sekarang. Cerita berlatarkan waktu masa kini, di mana permasalahan sosial seperti pengusiran, kesenjangan sosial, dan kehidupan anak jalan yang masih sangat relevan. Perkembangan cerita, awal cerita pagi dan siang hari. Suganda dan teman-temannya berjuang setiap hari untuk bertahan hidup di jalanan. Tengah cerita adalah di malam hari. Konflik memuncak ketika proyek perumahan dimulai. Aksi-aksi protes dan pertemuan dengan pihak media dan hukum semakin intens. Dan akhir cerita ada di akhir pekan. Setelah perlawanan mereka berhasil, Rangga melihat harapan baru dalam hidupnya dan mulai melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Ada latar sosial, kesenjangan sosial menggambarkan perbedaan tajam antara kehidupan anak jalanan dengan kehidupan masyarakat kelas menengah ke atas. Dalam hal ini Pak Asep mewakili kelas pengusaha kaya yang tidak peduli dengan nasib orang-orang yang miskin. Sementara Suganda mewakili anak jalanan yang
berjuang untuk mendapatkan keadilan. Solidaritas komunitas. Walaupun hidup mereka keras dan penuh tantangan, anak-anak jalanan di komunitas Suganda saling mendukung dan bekerja sama. Ada semangat kolektivitas dan kepedulian satu sama lain yang sangat kuat. Dan ada sinopsisnya. Suganda, seorang anak jalanan berusia 16 tahun, hidup bersama teman-temannya di bawah jembatan kota besar. Meskipun hidupnya penuh kesulitan, Suganda tetap teguh pada prinsip untuk tidak mencuri dan berusaha hidup dengan cara yang benar. Bersama sahabatnya Yadi dan figur ibu yang penuh kasih, Ibu Siti, Suganda menemukan kekuatan dalam solidaritas dan persahabatan di tengah keterbatasan. Namun kehidupan mereka terancam ketika Pak Asep, seorang pengusaha besar, merencanakan proyek perumahan yang akan menggusur kawasan tempat tinggal anak-anak jalanan. Suganda dan teman-temannya bersatu untuk melawan, mengorganisir protes, dan mengungkapkan ketidakberesan dalam proyek Pak Asep. Caca, seorang gadis dari dunia yang berbeda, turut mendukung perjuangan mereka. Setelah berbagai rintangan, Suganda dan teman-temannya berhasil menggagalkan proyek tersebut dengan mengungkapkan skandal besar di baliknya. Mereka bekerja sama dengan media dan aparat hukum untuk menghentikan penggusuran. Suganda yang merasa bangga karena berhasil mengubah nasibnya dan komunitasnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya dan menginspirasi teman-temannya untuk meraih impian, bukan hanya bertahan hidup. Cerita ini mengajarkan tentang keberanian, kesolidaritasan, dan pentingnya pendidikan dalam mengubah masa depan. Dan yang terakhir ada amanat. Amanatnya keberanian dan perjuangan untuk keadilan. Meskipun berasal dari latar belakang yang sangat terbatas, Suganda menunjukkan bahwa keberanian dan tekad bisa mengubah nasib seorang dan memperjuangkan keadilan sosial. Yang kedua, pentingnya pendidikan dan harapan untuk masa depan. Meskipun mereka adalah anak jalanan, cerita ini menunjukkan pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dan yang ketiga, solidaritas dan persahabatan. Novel ini mengajarkan pentingnya solidaritas, persahabatan, dan saling mendukung dalam menghadapi kesulitan hidup. Suganda dan teman-temannya membuktikan bahwa kekuatan bersama dapat melawan ketidakadilan. Dan terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang jelas dalam perkataannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.